Pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Ada 3 sub pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan timbal balik yang erat. Pendidikan menghasilkan sumber daya yang berkualitas untuk pembangunan, sementara pembangunan menyediakan sarana dan dukungan bagi pendidikan. Yang pertama, ada pendidikan sebagai motor pembangunan. Pendidikan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan utama pendidikan adalah mencetak manusia yang berkepribadian kuat, bermoral tinggi, dan memiliki keterampilan sumber daya. Menjadikan sumber daya sebagai modal utama dalam pembangunan nasional. Ada juga meningkatkan produktivitas pendidikan, meningkatkan kemampuan kerja, inovasi, dan daya saing tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pembangunan sebagai pendukung pendidikan. Pembangunan menyediakan sarana pendidikan, infrastruktur seperti sekolah, universitas, laboratorium, serta teknologi-teknologi digital yang ada adalah hasil dari pembangunan yang memperkuat sistem pendidikan. Ada juga meningkatkan kesejahteraan pembangunan ekonomi, memberikan masyarakat kemampuan finansial untuk mengakses pendidikan lebih baik. Ada juga hubungan timbal balik antara pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dia menghasilkan tenaga kerja yang terampil, pemimpin, visionaris, dan masyarakat yang produktif. Sedangkan pendidikan dan pembangunan dia menyediakan fasilitas, dana, dan kebijakan untuk mendukung pendidikan. Mereka saling menguatkan. Jika pendidikan lemah, pembangunan juga akan lemah. Sebaliknya, jika pembangunan tidak mendukung pendidikan, sulit untuk berkembang. Ada juga tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada ketimpangan akses pendidikan. Pembangunan belum merata, sebagian wilayah tertinggal dalam pendidikan. Pembangunan lebih fokus pada jumlah sekolah, bukan mutu pendidikan. Subpokok pembahasan yang kedua adalah optimalisasi kualifikasi sumber daya manusia melalui pendidikan. Optimalisasi kualifikasi sumber daya manusia melalui pendidikan dilakukan dengan strategi pelatihan, manajemen sumber daya manusia yang efektif, serta menguatkan mutu pendidikan agar tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Adapun konsep optimalisasi sumber daya manusia melalui pendidikan, ada pendidikan sebagai investigasi sumber daya manusia. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan keterampilan, sikap, dan nilai yang ada di dalam dunia kerja. Ada juga pelatihan dan pengembangan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis maupun soft skill atau skill, sehingga sumber daya manusia lebih adaptasi terhadap perubahan. Manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan, perencanaannya, perekrutan dan seleksi dan penempatan tenaga pendidik yang tepat akan meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Adapun dampak positif dalam ini ada dengan poin yang ini, ada juga produktivitas kerja yang naik, tenaga kerja terampil, mampu berinovasi dan meningkatkan daya saing bangsa yang tinggi. Ada juga kesejahteraan akses pendidikan dan optimalisasi sumber daya yang memperluas kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat bekerja. Pembangunan berkelanjutan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun tantangan kesenjangan mutu pendidikan antara daerah, infrastruktur, dan kualitas tenaga pendidikan yang belum merata. Ada juga keterbatasan anggaran, ada juga optimalisasi sumber daya manusia yang membutuhkan investasi besar dalam pendidikan dan dalam pelatihannya. Jadi, optimalisasi kualifikasi sumber daya manusia melalui pendidikan
adalah proses strategis yang mencangkup perencanaan, pelatihan, manajemen sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. Dengan pendidikan yang relevan dan berkualitas, sumber daya Indonesia dapat menjadi motor penggerak dan daya sains yang tinggi. Pokok pembahasan yang ketiga adalah tantangan dan strategis pembangunan pendidikan di daerah modern. Tantangan pendidikan di daerah modern yang pertama adalah kesenjangan kualitas antar wilayah. Daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil sehingga terjadi ketimpangan mutu. Ada juga keterbatasan tenaga pendidikan yang berkualitas. Banyak sekolah yang kekurangan guru dengan kompetensi sesuai standar, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah pedalaman. Ada juga transformasi digital, tidak semua sekolah mampu beradaptasi dengan pembelajaran berbasis teknologi karena keterbatasan infrastruktur dan jaringan atau literasi digital. Ada juga kemiskinan dan latar belakang keluarga. Tingkat ekonomi yang rendah dan pendidikan orang tua yang terbatas mempengaruhi anak-anak atau motivasi serta akses anak untuk tetap belajar atau tetap berpendidikan. Ada perubahan kurikulum dan kebijakan. Sering menimbulkan kebingungan dalam mengimplementasi atau menjalankan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil. Ada juga strategis pembangunan pendidikan. Itu yang pertama, menguatkan infrastruktur pembangunan dan membangun sekolah, laboratorium, dan akses internet di seluruh wilayah agar tidak ada kesenjangan fasilitas. Meningkatkan kompetensi guru, program pelatihan dan sertifikat dan insentif bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Ada juga digitalisasi pembelajaran, pemanfaatan platform atau media-media digital untuk memperluas akses internet. Ada juga kolaborasi pemerintah dan swasta dengan sektor swasta dalam menyediakan teknologi, beasiswa, dan program pendidikan yang inovatif. Pendidikan menjamin semua anak termasuk dari keluarga miskin dan daerah terpencil memiliki akses pendidikan yang layak, mengutamakan karakter dari anak-anak. Pendidikan tidak hanya fokus pada akademis tetapi juga membangun karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis. Jadi pembangunan pendidikan di daerah modern atau di era modern menuntut strategis atau memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas guru, dan memanfaatkan teknologi digital atau tantangan-tantangan kesenjangan yang harus segera diatasi seperti kesenjangan wilayah dan keterbatasan ekonomi harus diatasi dengan kebijakan agar pendidikan benar-benar menjadi motor pembangunan atau penggerak bagi bangsa.